Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit pemula. Nah, di video ini saya akan tunjukin dan sharing tentang pembibitan kelapa sawit. Nah, jadi ceritanya hari ini bibitan kita ini ya yang ada di sekitar sini sudah berusia 7 bulan pada hari ini. Nah, di sini akan saya ceritakan kepada teman-teman seperti apa prosesnya dan bagaimana cara perawatannya. Nah, ini lengkap saya bahas di video ini. Nah, tapi sebelumnya saya minum dulu. Saya habis nyabut-nyabut rumput tadi. Oke, nah jadi untuk teman-teman para sahabat petani pemula, khususnya pemula yang baru mau tanam sawit, nah itu ceritanya. Itu tidak tergantung usia. Ada juga yang sudah berusia 50 tahun baru mulai tanam, ada. Nah, tapi ini ilmu tuh kan penting. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu yang saya miliki. Ya memang saya tidak berpengalaman terlalu pakar tentang itu ya, karena saya berdasarkan fakta yang sudah saya lakukan di lapangan. Nah, selain itu kita melihat yang ada di catatan juga ya, cuma di catatan itu kan lalu kita bingung kalau tidak kita praktekin ya, hanya sekedar catatan kan beda dengan yang kita lakukan di lapangan. Nah, jadi gitu ceritanya. Nah, ini bibit itu sangat penting kalau menurut saya. Nah, jadi ingat tuh teman-teman, berbeda halnya dengan zaman dulu itu kita itu kan masih mudah dapat lahan ya. Nah, itu tergantung uang kita. Jadi seberapa luas yang kita ingin itu, kalau uang kita banyak tentu mampu dapat banyak. Nah, zaman sekarang berbeda. Harga lahan sudah mahal, dapatnya pun udah susah, yang ada sisa-sisanya rawa gambut. Nah, kan berat. Akhirnya kita punya lahan terbatas. Nah, jadi solusinya lahan terbatas itu pentingnya bibit. Nah, supaya mendapatkan hasil yang maksimal, supaya tidak mengecewakan. Karena di sini kita berbagi hal yang jangan sampai sesuatu yang kita buat itu membuat kita kecewa di kemudian tahun ya, karena bukan kecewanya 2-3 hari, dia dampaknya tuh udah sekian lama gitu loh. Jadi kerugian yang kita keluarkan itu udah terlalu banyak. Nah, jadi solusinya itu jangan sampai kita tidak menanggung rugi yang banyak. Nah, dimulailah dari bibit. Nah, tapi ini saya mohon maaf, saya bukan anti dengan bibit yang abal ya. Ya, jujur, karena saya ada memiliki bibit yang abal, tidak jelas asal usulnya. Nah, cerita waktu itu kan belasan tahun yang lalu ya, kita kan belum mengenal dunia internet. Itu yang paham pun hanya orang yang punya pendidikan. Ya, karena petani itu kan tidak memandang seberapa pintarnya orang itu, kan begitu sebaliknya. Yang penting menanam. Nah, jadi kita tanamlah bibit yang abal waktu itu. Nah, lalu kita rawat. Nah, akhirnya ya berbuah juga sih. Nah, tapi muncullah pertanyaan teman-teman, kalau saya ngomongin tentang bibit yang resmi itu, lah punya saya, bapak saya tanam dari belasan tahun yang lalu sampai sekarang saya menikmat hasilnya, sampai saya lulus sarjana gara-gara hasil bibit yang biasa, enggak ngaruh. Betul, itu betul. Saya tidak berani membantah, itu kan rezeki teman-teman itu ya. Nah, jadi karena saya ada memiliki tanaman yang tidak jelas asal-usulnya, sudah berhasil juga, sehingga saya mampu menghasilkan, membeli bibit yang saya miliki seperti ini ya. Ini dari tanam yang abal dulunya, cuma kita tidak membahas sedetail-detailnya ke sana. Kita fokus membahas tentang cara merawat bibit sehingga bibit ini tumbuh jadi seperti ini ya. Karena di sini kan tidak semuanya bagus, tidak semuanya subur. Ada sebagian yang kerdil, apkil, tidak layak tanam, ada. Nah, jadi teman-teman perlu pahami yang namanya bibit sebelum teman-teman memindahkan bibit ini di lapangan. Nah, jadi menurut saya sangat
penting itu bibit. Ya saya tahu di video saya yang lain itu kalau saya mengupload tentang panen, hasil panen, wow luar biasa penontonnya. Nah, saya udah beberapa kali upload tentang pembibitan itu sepi, tapi saya tidak patah semangat karena di sini saya sharing tentang solusi. Nah, kalau kita selalu menunjukin hal yang muluk-muluk, yang bagus-bagus saja, itu berarti bukan solusi. Nah, karena di sini kita kan inginnya mencari solusi, apalagi sasarannya video ini saya buat untuk petani pemula yang baru mulai mau tanam kelapa sawit, dimulai dari membibit sendiri. Nah, biar lebih puas. Nah, di sini kan bibitnya ada di sekitar sini. Kita menggunakan bibit yang dari balai resmi. Nah, ini bibitnya dari sekitar sini sudah berusia 7 bulan dari setelah kita pindahkan, misalnya tuh dari polybag yang kecil kita pindah ke polybag yang besar. Nah, jadi 7 bulan. Karena di masa penyemai itu bermacam jenis usia. Terkadang ada teman-teman yang sudah usia 2 bulan udah siap dipindahkan, ada yang sudah sampai 3 bulan. Nah, cuma punya kita itu waktu itu kita tidak ingat tanggal berapa, cuma pertengahan di antara 2,5 bulan, pokoknya sebelum 3 bulan lah waktu itu udah kita pindahkan ke polybag yang lebih besar. Maka kita menghitungnya sudah berusia 7 bulan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau seperti ini kan sudah ada yang sudah siap tanam ya. Saya tidak mengatakan punya saya ini paling bagus, tidak, karena ini kan ya saya perhatikan nampaknya ya lumayan lah. Jadi lebih lengkapnya yuk kita saksikan di lapangan sama-sama supaya kita lebih mudah menjelaskannya kepada teman-teman. Nah, supaya nanti tidak menunjukkan hal yang bagus-bagus saja. Nah, jadi seperti apa contoh bibit ketika usia 7 bulan pada hari ini. Oke? Nah, baiklah untuk teman-teman para sahabat petani pemula, nanti kita mengarah ke ujung sana ya. Nah, berikut kita akan jelaskan di bagian sini dulu. Nah, jadi yang perlu dipahami jika teman-teman melakukan pembibitan itu, usahakan terutama tempat supaya teman-teman tidak gagal. Nah, memang menurut yang teman-teman lihat di video ini ya seperti kan tidak ada jeleknya ya, hijau semua ya, cuma ada perbedaannya. Nanti kita bandingkan ya perbedaannya. Bagus tempat yang agak misalnya terang ya, atau bagusan di tempat yang lindung. Nah, di sini kita tunjukin ini di tempat yang lindung terlebih dahulu ya. Dia sama-sama tumbuh, sama-sama subur, cuma perbedaannya bibit ini kan kurus. Nah, kurus seperti ini. Yuk kita dekatin ya, karena atasnya itu kan tertutup oleh ini daun kelapa sawit yang sudah dewasa di sini. Nah, dia kurus seperti ini ya. Memang kalau ditanam dipindah di lapangan ini tidak masalah, cuma beda kan kurang enak dipandang gitu aja sih perbedaannya. Nah, jadi jangan heran kenapa bibitnya kurus-kurus. Nah, mungkin teman-teman melakukan pembibitan di tempat yang kurang sinar matahari. Nah, maka dia kurus-kurus. Nah, kalau untuk hasil yang lebih baik, nah di sini kan udah mulai agak terang nih. Nah, belum lagi di atas sana, nanti kita akan mengarah ke atas sana. Nah, ini karena dia banyak tersinar oleh matahari, jadi agak gemuk-gemuk ya, agak gemuk-gemuk. Nah, memang ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, nanti akan saya jelaskan yang pendek itu solusinya diapain. Nah, ya nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman. Karena di sini bukan PT. Kalau PT itu ya mereka kan ngejar target supaya misalnya kalau yang mau jual bibit biar cepat laku gitu loh. Kalau di sini kan kita petani biasa. Jadi kita yang penting dirawat, kita ikutin pertumbuhannya ya, seberapa lajunya ya kita ikutin saja, jangan terlalu digas. Karena yang namanya terlalu digas itu terkadang berisiko kadang-kadang ada yang sampai rusak, mungkin overdosis ya, kena herbisida. Nah, ini kita tunjukin di bagian yang agak
agak meleset di sini. Ditambah lagi waktu itu di bulan Agustus kemarin kemarau yang sangat panjang ceritanya. Sampai ini ya kadang-kadang disiram, kadang-kadang tidak. Nah, ini seperti ini. Nah, pentingnya ya, tempat pembibitan itu harus tersinar oleh matahari. Nah, nih seperti ini. Ini akibat kelalaian dan ceroboh ya, tapi ini tidak sengaja ya, tapi ini tidak mati. Ini ceritanya itu kena racun waktu kita mengendalikan rumput-rumputnya ya. Jadi cerita selangnya itu kan bocor tanpa pengetahuan kita, jadi menetes. Nah, jadi kalau terkena racun akibatnya jadi seperti ini. Untungnya dia tidak tepat di bagian tajuknya. Kalau tepat di bagian tajuknya ini bisa mati ya, tapi menurut saya ini tidak apa-apa, cuma pertumbuhannya lambat, harus menunggu dia muncul daun yang baru. Oke, yuk kita ke sana. Nah, makin bagus. Ini perbedaan yang namanya terkena sinar matahari. Nah, lalu ada yang mengatakan punya saya menanam bibit berusia 7 bulan udah siap tanam. Ya betul, ini tuh teman-teman bisa lihat 7 bulan udah bisa ini dipindah di lapangan. Nah seperti ini. Nah cuma kita pilih, kita jangan ngotot. Nah ini rahasianya. Kalau teman-teman melihat yang seperti ini, ada baiknya teman-teman tinggalin dulu, dirawat dulu, jangan langsung ambil tindakan ya, karena ini kan kita untuk ditanam pribadi ya, jadi tidak apa-apa kecuali kita membeli. Nah kalau membeli usahakan yang kayak gini, mohon maaf juga para penjual, sisakan aja lah ya, jangan diambil kalau dia yang tidak pecah seperti ini sudah berusia 7 bulan. Nah, solusinya nanti saya akan berbagi triknya kepada teman-teman. Yang penting simak aja video nih sampai selesai. Nah seperti ini udah siap tanam 7 bulan. Nah seperti ini, apalagi yang di ujung sana tuh. Yuk kita ke depan, kita tunjukin dulu. Nah ini udah mulai yang agak bagus ya, tadi kita menunjukin yang kurang bagus. Nah walaupun unggul, jangan mentang-mentang bibit unggul 100% bagus. Tidak, bertani itu tidak seperti itu proses ya. Kalau menurut saya itu biasanya tuh ya 80% pun sudah sangat beruntung ya. Nah itu karena kita memilih, nantinya kita pilih mana yang layak ditanam dan mana yang tidak layak ya. Cuma biasanya umur segini tuh belum jelas semuanya. Biasanya yang jelas itu ketika sudah 9 bulan atau lebih bagusnya yang sudah 1 tahun. Nah ini baru benar-benar mudah kita membedakannya. Nah, ini kenapa ini agak pendek, ini ceritanya kurang air. Nah, padahal usianya sama, ini agak pendek, agak rendah maksudnya ya, tapi ini udah mulai mantap ini ya. Nah, tempat penyemainya seperti itu waktu itu. Nah tempat penyemai itu kan penting supaya tidak terganggu oleh hama atau ternak ya. Cuma kalau udah di usia seperti ini tidak apa-apa kalau cuma ayam misalnya, karena ayam kan tidak merusak. Yang penting jangan kambing, sapi ya, itu perusak. Kalau ayam bagusnya dia untuk mematok hama yang menghampiri daun tanaman ini. Nah ini pentingnya bibit ya. Nah jadi perlu juga saya sampaikan, teman-teman tidak bisa ngotot, jangan mentang-mentang punya bibit unggul ya, dikiranya 100% top tier. Nah ada seperti ini. Nah, ada seperti ini. Nah ini dinyatakan upkill, cuma ini belum jelas karena usia masih 7 bulan. Nah itu jangan ditanam. Nah seperti ini lumayan banyak ini tuh, seperti ini. Cuma hari ini masih kita berusaha melawat yang semacam itu. Terkadang ada yang bisa pulih, nah ada yang bisa bagus ya. Mungkin waktu itu kurang terkena air ya, mungkin ada tergigit hama waktu itu. Nah itu tindakannya tuh banyak itu kita lakukan supaya bibit ini bisa lebih normal. Kalau sudah usia 1 tahun nanti tidak bisa berubah, ya udah berarti itu dinyatakan tidak layak ditanam di lapangan. Nah contoh seperti ini ya. Nah seperti ini kan berbeda tuh dari teman-temannya tuh. Nah kalau kita memilih harus yang seragam ya, berarti bibit ini nantinya 50% ya, 50%.
yang bisa kita tanam. Jadi teman-teman kan rugi itu terlalu banyak. Nah begitu, kalau memang asal meleset dikit langsung dinyatakan akhir. Nah bukan begitu. Nah seperti ini ya contohnya ya. Nah jadi ini saya tunjukin solusi. Di situ tadi ada saya melakukan perawatan, menerapkan pupuk borak. Nah teman-teman bisa lihat juga fungsinya borak untuk bibit itu apa. Nah itu cek aja teman-teman di internet, itu jelas. Karena kalau saya membahas itu video ini sangat panjang. Nah nih yang seperti ini, kalau kita kasih borak biasanya. Ini kan tujuan borak ini menyempurnakan perkembangan tanaman ini. Nah pokok menyempurnakan itu sifatnya borak itu, cuma jangan terlalu banyak. Nah lakukan sebulan 2 kali ya. Kalau memang dia dinyatakan bibit ini bagus, dia akan berubah nanti, bisa pecah seperti ini, mengurai. Ini dulunya pun banyak yang tidak bisa pecah ya, karena kendala itu kurang air. Nah itu ada kendalanya. Nah, setelah kita lakukan penambahan borak sedikit, lalu banyak yang mulai pecah-pecah. Nah seperti ini. Ada juga yang belum. Nah waktu itu yang ini ada juga yang sangat kuat nih, mengkerut seperti ini. Nah ini udah kita aplikasi borak barusan. Nah jadi seperti ini contohnya. Nah jadi ingat, bibit itu sangat penting ya. Jadi jeli-jelilah untuk memilah bibit. Nah kalau misal teman-teman kurang paham, ajaklah teman-temannya agak paham, yuk kita beli bibit, kamu paham nggak? Nah, kalian tanya seperti itu ya. Yang paham pun bukan berarti dia 100% tidak ya, mungkin yang namanya di lapangan itu kan bisa terganggu oleh hama atau apa ya. Terkadang bibit yang bagus pun bisa jadi tidak normal. Nah karena di lahan itu lokasinya kan berbeda-beda. Nah, ada yang terendam air, ada yang berbukitan, ada yang menanam di tanah tumbuh. Nah jadi itu terkadang perkembangannya jadi tidak bisa seragam. Nah karena di bibitnya itu pun tidak bisa seragam. Oke, jadi lebih dan kurangnya seperti itulah gambaran videonya ya, yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Oke, nah seperti itulah contoh bibit yang sudah berusia 7 bulan. Nah jadi untuk teman-teman pemula, pahamin dulu tentang bibit. Sering-seringlah menonton ya, bukan berarti harus menonton video saya ini ya, atau tontonlah video yang lainnya juga, seperti apa contoh bibit yang layak tanam ya. Nah, jadi teman-teman nantinya bisa tahu ya. Kalau kita kebanyakan nonton tentang hasil panen yang banyak, nah nanti teman-teman tidak tahu bibit apa yang layak ditanam dan tidak layak ditanam. Nah begitupun teman-teman membeli bibit ya, ceklah ke tempat bibitan teman-teman yang terdekat, yang terpercaya, yang kiranya teman-teman kalian mau membantu demi kita sama-sama berhasil ya. Tanya-tanyalah itu, jangan malu-malu, karena kita gagal satu periode itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, 20 tahun, 25 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Jadi supaya tidak kecewa, awali dengan yang namanya bibit berkualitas. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Harapan saya semoga kita bisa sama-sama diberikan kesuksesan. Nah jangan untung-untungan lagi ya. Kalau untung-untungan itu repot itu, karena yang namanya petani kelapa sawit itu kan kalau bicara untung-untungan itu karena banyak biaya. Oke, salam sukses dari saya.